Shalom, selamat bertemu kembali saudara sekalian umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saya bersyukur saya berada di kota Batu, outdoor. Saudara bisa melihat pemandangan di sana, lampu-lampu di sana adalah latar belakang dari kota Batu sangat indah. Ketika saya melihat segala sesuatu yang begitu indah, saya tahu bahwa di balik alam ciptaan ini ada pencipta yang hebat, yang luar biasa. Dialah Allah yang kita sembah dalam nama Yesus. Mari tundukkan kepala berdoa bersama dengan saya sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Bapa Sorgawi, terima kasih buat saat ini, saat yang diberkati oleh Allah. Kami akan menerima firman. Kami tahu dalam firman ada kekuatan yang baru yang akan memberkati setiap kami. Dengan penuh ucapan syukur, kami sambut firman-Mu, Roh Kudus, tolong kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dari kota Batu, di sebuah tempat yang sangat indah dan diberkati, saya mengajak saudara untuk kembali membaca kebenaran firman Allah. Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu kami menerima sebuah telepon dari kota yang kira-kira 60 km dari kota Malang. Seorang ibu yang luar biasa, yang bergerak berkarya di dalam Tuhan, seorang yang cinta Tuhan. Dan ibu ini bersaksi, berbincang-bincang bagaimana di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ibu ini berjuang dengan luar biasa, dengan hebat untuk menopang keluarganya. Ketika saya berbincang dan melihat kisah kesaksian dari ibu ini, saya ingat bahwa hari-hari ini di tengah-tengah masa yang memprihatinkan, maka sebenarnya Allah sedang memakai perempuan-perempuan yang hebat, wanita-wanita yang hebat untuk menjadi pejuang-pejuang Allah dalam rumah tangga mereka masing-masing, dalam keluarga mereka masing-masing. Dan saya tahu setiap pendengar, jika engkau adalah seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, engkaulah salah satu daripadanya yang Tuhan sedang pakai hari-hari ini. Seorang wanita yang bertahan, yang siap menghadapi tantangan di hari depan. Bukan seorang wanita yang lemah, tapi seorang wanita yang kuat. Karena di sampingmu ada suami dan di sampingmu ada anak-anakmu. Seorang wanita yang kuat menghadapi hari depan, hari esok. Baiklah, saya mengajak kita untuk membaca di dalam Amsal 31 ayat yang ke-25. Berkata demikian, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Saudara sekalian, khususnya para wanita yang hebat, pernah mendengar kisah Cinderella? Ya, kisah yang dari seorang wanita yang hidupnya sempurna. Sangat luar biasa. Labu berubah menjadi kereta kencana yang begitu indah bersalut emas. Kemudian tikus-tikus berubah menjadi para prajurit yang gagah, yang hebat, yang kuat. Dan dia dieluk-elukan. Wow, derajat hidupnya naik. Seorang wanita yang hebat yang kemudian disunting oleh sang putra raja. Dan dia duduk kemudian menjadi seorang permaisuri luar biasa. Saudara sekalian, itu hanya sebuah cerita yang bersifat imajinatif. Hayalan yang kita kenal dengan istilah dongeng Cinderella. Tapi tahukah saudara bahwa Alkitab menceritakan mengenai wanita yang hidupnya sempurna di dalam Tuhan. Wanita yang hebat, wanita yang hidupnya sempurna di dalam Tuhan. Di dalam Amsal 31 ayat 25 tadi, bagaimana seorang wanita yang pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Yang dikatakan bahwa dia tertawa tentang hari depan. Saudara sekalian, wanita ini tertawa sebab selalu mengalami keberuntungan. Tapi perhatikan baik-baik. Tertawa, orang yang tertawa bukan berarti bahwa dia tidak memiliki masalah, saudara sekalian. Tidak. Wanita, ibu, seorang yang tertawa bukan berarti dia tidak memiliki masalah. Tidak. Tentu dia memiliki masalah, tetapi dia memiliki pergumulan. Tetapi wanita ini tahu bagaimana caranya menghadapi pergumulan itu. Dia tahu bagaimana caranya menghadapi pergumulan itu. Dia memiliki keyakinan yang kokoh bahwa dia sanggup menghadapi pergumulan. Dia sanggup menghadapi masalah sebesar apapun. Dan wanita ini selalu menang. Saya tahu bahwa yang sedang mendengar renungan firman ini adalah wanita-wanita yang hebat. Wanita-wanita yang kuat yang ada di dalam tangan Tuhan. Wanita-wanita yang akan meraih kemenangan, bahkan membawa keluarganya untuk meraih kemenangan. Saya begitu miris, begitu sedih, begitu terkejut, dan rasanya saya tidak sanggup melihat sebuah tayangan video mengenai satu keluarga yang ketika di tengah-tengah masa yang begitu sulit, di tengah-tengah tantangan pandemi COVID-19,
keluarga ini mengakhiri hidup mereka. Begitu sulitnya saudara-saudara. Ketika saya mencoba berandai-andai bagaimana kalau saya ada dalam posisi keluarga itu. Saya tinggal bersama dengan mereka, saya ada di tengah-tengah situasi hidup mereka yang begitu mencekam sehingga mereka berani mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Sangat tragis. Sebenarnya tidak harus sampai ke sana. Saudara sekalian, kita perlu kekuatan hari-hari ini. Jangan menjadi orang yang lemah. Saudara harus menjadi orang yang kuat. Orang yang kokoh di dalam Tuhan. Amin. Dan tahukah saudara, jika engkau adalah wanita, perempuan, seorang ibu, engkau punya peranan yang besar. Dan Tuhan akan pakai engkau menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang berbagi kekuatan Allah dan memberi semangat baru bagi keluargamu. Membuat mereka bertahan, bahkan melewati masa-masa yang sukar ini. Bahkan mengalami kemenangan, mujizat, kebesaran Allah. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Apakah kita selalu merasa susah? Kita selalu merasa bahwa hidup kita bermasalah. Kita jauh dari sukacita. Apakah kita berpikir dan berkata bahwa hidup ini ruwet terus? Hidup ini tidak seperti janji Tuhan, seolah-olah demikian. Selalu merasa lemah, selalu kalah, selalu takut. Tidak ada damai sejahtera. Saudara-saudara, ibu-ibu, para wanita, para istri, itu tandanya ada sesuatu yang salah, Bu. Ada sesuatu yang salah. Tuhan, ada satu pujian berkata bahwa Tuhan tidak pernah janji hidup ini tidak berduri. Tapi Tuhan berjanji akan memberi kekuatan. Tuhan berjanji akan memberi kemampuan. Bu, hidup ini memang tidak mudah. Tetapi Allah akan memberi kemudahan. Dan keluargamu, rumah tanggamu akan mengalami pertolongan Tuhan. Jika ibu menjadi wanita yang kuat di dalamnya. Amin. Amin. Itu sebabnya saya tergerak untuk menyampaikan renungan firman. Yang diberikan, ditujukan kepada para wanita, para ibu, para istri, perempuan-perempuan yang hebat. Yang Tuhan mau pakai untuk berdampak bagi keluargamu. Bahkan bagi lingkunganmu di mana engkau berada. Bu, kita akan melihat. Saudara sekalian, apa kuncinya? Wanita ini di dalam ayat yang ke-12, dalam Amsal 31 ayat yang ke-12 dikatakan, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Saudara sekalian, yang tahu kelemahan suami adalah istri. Dan firman Allah berkata bahwa wanita ini selalu berbuat baik bagi suaminya. Saya mau katakan, berbuat baiklah bagi suamimu. Seorang penolong wanita adalah seorang penolong. Hawa menjadi penolong bagi Adam. Penolong lebih kuat dari yang ditolong. Dan Tuhan akan memakai saudara untuk menjadi penolong bagi rumah tangga. Khususnya bagi suamimu. Bu, berbuat baiklah. Sebagai seorang istri yang berbuat baik bagi suaminya. Saya mau katakan, salah satu perbuatan baik yaitu doakan suamimu. Berdoa bagi suamimu. Dalam Keluaran 4 ayat 24 dan 25, kalau saudara baca, satu saat Musa akan dibunuh oleh Tuhan. Tetapi pada malam itu, ketika Musa dalam keadaan sakit, satu keadaan yang begitu lemah dan boleh dikatakan mungkin sekarat, begitu payah. Tetapi pada saat itulah Zipora, istri dari Musa, dia melakukan sesuatu sehingga lewat tindakannya, doanya, Musa diselamatkan. Bu, lewat doamu, anugerah Allah akan melawat rumah tangga keluargamu di masa-masa yang sukar ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau ada ibu yang tahu melakukan firman berbuat baik kepada suaminya, mendoakan suamimu, maka anugerah Allah akan turun atas suami, akan turun atas rumah tanggamu. Yang kedua dikatakan di dalam ayat 15, dia berbuat baik pada anak-anaknya dan seisi rumah.
Yang kedua, wanita yang hebat, yang siap menghadapi hari depan. Wanita yang tangguh, perempuan yang hebat ini. Yang kedua yaitu dia berbuat baik pada anak-anaknya dan seisi rumah. Ibu perhatikan di dalam ayat 15. Dia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Dia perempuan yang hebat. Dia punya planning, rencana yang besar, yang sempurna. Dia mempertahankan keluarganya lewat tindakan-tindakan seorang superhero, superwoman, super mom, super wife, wanita yang hebat. Saudara sekalian, marilah kerja keras dan awasi anak-anak kita. Saya percaya Tuhan izinkan social distancing terjadi agar keluarga kita menyatu di hari-hari terakhir sebelum Yesus kembali pada kali yang kedua. Dia datang untuk menjemput keluarga, jemaat yang sempurna, termasuk di dalam jemaat yang sempurna ada keluarga yang sempurna, keluarga yang setiap keluarga tidak lepas dari carut marut, tetapi Tuhan memulihkan keluarga. Ini masa untuk keluarga disempurnakan. Dan saya percaya ketika ibu bekerja keras bagi anak-anak, mengawasi mereka, membawa mereka untuk tunduk seturut dengan firman, maka engkau sedang menghadirkan Allah dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu. Puji Tuhan. Kemudian wanita yang hebat, wanita yang tangguh ini, kalau yang pertama dia tahu untuk berbuat baik, menjadi pendoa bagi suami. Yang kedua dia bekerja keras bagi anak-anak, dia mengawasi anak-anak, dia membawa anak-anaknya untuk hidup dalam kebenaran cinta Tuhan. Dan yang ketiga, dia seorang wanita yang tahu memberi. Kalau nanti saudara baca di dalam Amsal pasal yang ke-31 dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-20, wanita ini memberi tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Bu, hari-hari ini sukar sulit. Banyak orang memanfaatkan situasi, hanya meminta dan meminta, tetapi orang kehilangan seni untuk memberi. Semua mengaku saya tidak punya uang, saya miskin, saya jatuh pailit, saya sedang mengalami krisis dan sebagainya. Tetapi mari kita belajar justru dalam situasi yang sulit. Kalau saudara tahu untuk melakukan firman, menjadi seorang wanita yang tahu memberi, tidak menyimpan, tidak mengambil semuanya hanya untuk diri sendiri. Maka perhatikan Lukas 6 ayat 38. Yang beri akan diberi, satu takaran yang padat yang digoncangkan bahkan tumpah keluar, Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Seorang wanita yang hebat, yang siap menghadapi masa depan, yang tidak takut menghadapi masa depan. Seorang wanita yang selalu tangannya terulur memberi. Kalau Tuhan gerakan engkau untuk memberi dan berkorban, lakukanlah dengan iman, Bu. Itu akan mendatangkan kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Berikutnya, yang terakhir, perempuan ini adalah perempuan yang hidup dalam kebenaran firman. Seorang perempuan yang melakukan yang benar. Di dalam Amsal 31 ayat yang ke-30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amsal ini ditutup dengan mengangkat bagaimana seorang istri yang takut akan Tuhan, dengan menampilkan profil seorang istri yang takut akan Tuhan. Bu, kalau engkau menjadi seorang wanita, istri yang takut, mama yang takut akan Tuhan, engkau mendatangkan anugerah Allah dalam rumah tangga, dalam keluargamu. Puji Tuhan. Jangan berbuat jahat. Ada dua perbuatan baik dan benar. Dalam perbuatan benar ada perbuatan baik, tapi dalam perbuatan baik tidak selalu itu merupakan perbuatan benar. Tapi seorang wanita yang tangguh, dia bukan hanya berbuat baik, tapi selalu berbuat benar. Seturut dengan firman. Bawa anak-anakmu setiap hari, ingatkan mereka untuk membaca firman, membaca Alkitab. Ingatkan suamimu untuk membaca Alkitab. Bahkan engkau memberi teladan terlebih dahulu menjadi seorang wanita yang selalu membaca firman Allah. Maka keluargamu akan penuh dengan kekuatan Allah. Amin. Seorang wanita yang tidak takut menghadapi hari esok. Saya percaya Tuhan akan pakai engkau sebagaimana dia pakai Maria, dia pakai Hana, dia pakai Deborah. Dia akan memakai engkau di hari-hari terakhir ini. Bu, Tuhan menyertai engkau. Jadilah wanita yang hebat, mama yang hebat, istri yang hebat. Karena engkau punya Tuhan yang hebat. Tundukkan kepala dan kita berdoa.
Bapak Sorgawi, terima kasih buat kebenaran firman. Hamba berdoa berkati setiap wanita menjadi wanita yang kuat, yang hebat di dalam Allah. Oleh firman dan Roh Kudus yang memenuhi hati mereka. Terima kasih Bapak, mereka menjadi penolong pendoa bagi suami. Mereka menjadi penopang, pemelihara bagi anak-anak mereka. Mereka tahu berbuat baik, berkorban, memberi berkat Allah yang Allah berikan untuk menjadi saluran berkat Allah kepada orang lain. Dan terutama mereka hidup takut akan Allah seturut dengan firman. Berkati keluarga setiap mereka, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap sidang jemaat, setiap keluarga diberkati pekerjaan, rumah tangga, pendidikan dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah beri kesembuhan dalam nama Yesus. Kami percaya sampai hari ini mujizat Allah masih terjadi bagi orang yang memperkenankan Engkau. Terima kasih. Berkati Indonesia, berkati Jawa Timur, berkati kota di mana kami tinggal dalam nama Yesus. Berkati presiden, jajaran menteri, seluruh para medis yang sedang bekerja di garis depan, sedang berjuang. Tolong pagari, lindungi mereka, bantu tolong mereka. Bapa, kami berdoa lalu virus corona di dalam nama Yesus yang terbaik dari alam menjadi bagian setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap perempuan hebat yang sudah mendengar firman dan sedang berdoa. Kami terima berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.